Ini kayaknya punya Kang Pali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Dunia Karisma, bertepatan malam ini malam Minggu. Malam Kamis ya? Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Bertepatan malam ini malam Kamis. Malam ini kita akan mengungkap sejarah atau pengambilan barang-barang bersejarah, yaitu akan kita cari dan akan kita buru. Tetapi terlebih dahulu, sebelum kita mencari dan mengungkap sejarah barang-barang yang akan kita ungkap, saya jelaskan dulu. Pengambilan barang pusaka ini, satu, semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah. Yang kedua, pengambilan barang pusaka ini untuk mengungkap sejarah. Jadi kita konten di channel YouTube di Dunia Karisma, yaitu pengambilan barang pusaka itu hanya untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Jikalau kami pengambilan barang pusaka itu bisa terwujud dan bisa dinyatakan, semuanya itu atas dasar dari kebesaran Allah, bukan atas dasar kami sebagai manusia yang mempunyai kelebihan. Karena manusia itu tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan selain kalau tidak Allah yang mengabulkan. Ini yang saya jelaskan. Yang ketiga, pengambilan barang pusaka ini apabila kalau seandainya kita dapatkan dan barang pusaka sejenis batu, jikalau itu ada unsur sejarahnya, dan apabila untuk dimiliki sebagai cenderamata penggemar-penggemar kita, insya Allah akan saya berikan dan akan saya serahkan secara cuma-cuma dan gratis. Dan saya jelaskan lagi juga, di dunia gokong ini pemberian cenderamata sejenis batu tidak dipungut biaya dan tidak dipintai mahar sekalipun. Apabila kalau ada yang mengaku-ngaku pemberian barang pusaka itu dari dunia gokong dan dia meminta mahar dan upah, saya jelaskan itu bukan dari dunia gokong, tetapi itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memerlukan kepentingan diri dia sendiri. Dan pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi bendahnya, karena bendahnya itu saya jelaskan itu buatan manusia, baik dari sejenis keris, batu, maupun yang lain-lain. Tetapi di sejenis batu tersebut dan benda pusaka tersebut itu mengandung unsur khodam. Dan saya jelaskan lagi kenapa di dalam benda pusaka itu ada sebagian unsur khodam dan makhluk jinnya. Ada 3 unsur permasalahannya. Satu, bisa disebabkan benda pusaka itu ada khodam atau sosok makhluk jinnya, karena barang tersebut itu zaman dulu atau orang terdahulu sengaja dimasukkan makhluk jin tersebut ke dalam benda tersebut. Kedua, ada barang tersebut, benda tersebut itu sengaja disembah, ya, sengaja disembah, sengaja diberi makan atau diberi sesajen. Yang ketiga, benda tersebut sengaja dibuat dan untuk memang disembah. Jadi 3 unsur benda ini bisa mengandung unsur sosok makhluk jin itu disebabkan karena akibat dan perbuatan manusia. Jadi kalau dibuat benda pusaka itu diisi khodamnya, berarti itu orang terdahulu tujuan semata-mata untuk menjaga wilayah atau untuk berperang. Tapi kalau untuk zaman sekarang nggak layak lagi, karena zaman sekarang ini yang harus kita pertahankan perang ekonomi, ya, itu yang paling penting, perang ekonomi dan perang kesabaran. Terus pengambilan barang pusaka ini kita akan buru dan kita akan cari. Tugasnya nanti akan saya serahkan kepada Ibu Karisma. Ibu Karisma siap? Insya Allah siap. Oke. Dan untuk tugas yang kedua nanti akan dibantu kepada saudara Kang Iwan. Kang Iwan siap? Pengambilan barang pusaka kita memakai mediator, tetapi mediatornya bukan sosok makhluk jin, tetapi mediatornya melalui dari minyak yang kita gunakan dan garu yang kita gunakan.
Kenapa kita memakai garu? Satu, aroma garu ini sangat wangi. Kedua, aroma garu ini untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Ketiga, untuk mengusir serangga-serangga yang akan mendekati kita. Dan minyak ini kita memakai juga untuk wewangi-wewangian agar supaya kita membaca ayat lebih konsentrasi. Dan pengambilan kita barang pusaka ini memakai zikir, memakai kebatinan, dan memakai juga sejenis tenaga dalam. Mungkin itu yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akan melanjut untuk pencarian dan memburu barang pusaka. Insya Allah mudah-mudahan malam ini kita mencari dan mengungkap sejarah bisa kita temukan. Dan tujuan kita semata-mata untuk permisa dan semata-mata juga kita bersama untuk menggali ilmu, baik ilmu yang kita belum dapatkan maupun yang sudah kita dapatkan. Itu aja yang saya jelaskan. Kita akan selusuri posisi dan di mana tempatnya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemukan melalui dari kebatinan. Itu aja dulu. Ayo. Ada senter nggak? Ada Kang? Ah ya. Oke pemirsa, kita sekarang sudah masuk di lokasi yang akan kita buru dan akan kita cari. Mudah-mudahan apa yang kita buru, apa yang kita cari ini sejenis benda apapun, selagi benda itu mengandung unsur sosok khodam atau sosok makhluk jin, kita akan buru dan kita akan cari. Oke pemirsa, kita sudah masuk ke lokasi. Kayaknya di dalam sini pemirsa, kita melihat ada sosok sinar. Coba kita selusuri. Oke pemirsa, saya lihat di sini banyak sekali sinar. Sinar itu yang saya lihat berpadu. Ada sinar warna kuning, ada sinar warna merah, dan ada juga sinar warna hijau. Tapi kita belum tahu sinar ini apakah berwujud dengan sejenis benda atau tidak. Nanti kita akan coba wujudkan dengan kebatinan dan zikir-zikir Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lihat sinar ini
salah satunya bisa terwujud. Karena saya lihat ini di sini sinar besar sekali. Mulai dari bawah tanah kedalaman sekitar 3 meter sampai ke pohon rubuh ini atau pohon yang sudah tumbang ini. Ya. Ini ketinggian sinar ini dari bawah tanah ini 2 meter sampai ke atas kurang lebih sekitar 3 meter sinarnya. Dan sinarnya itu berpadu. Seperti kalau saya lihat itu seperti kayak pelangi. Ya. Gimana lah kalau yang namanya pelangi itu? Sinar itu berwarna-warna, ya. Nanti coba kita wujudkan. Mudah-mudahan sinar tersebut ini bukan sejenis sosok makhluk jin, dan kalau seandainya itu sosok makhluk jin, mudah-mudahan itu juga ada sejenis bendahnya. Kalau ada bendahnya kita bisa wujudkan, tetapi kalau nggak ada bendahnya, kemungkinan kita tidak bisa wujudkan. Karena yang bisa mewujudkan ini bukan dari sosok makhluk jinnya, tetapi dari bendahnya. Yuk, sini. Kameramen sebelah sini, biar jelas kejingannya terlihatnya. Iya. Oke pemirsa, sebelum kita wujudkan, coba di shooting dulu, dilihat dulu. Coba minyaknya. Coba dicek Ibu Karisma. Ini sinarnya terlalu banyak Ibu Karisma ya. Kalau Ibu Karisma mau melihat mungkin tidak bisa terwujud ya. Jadi menurut dari kebatinan Ibu Risma, coba membuka kebatinannya. Dicek di mana menurut keyakinan Ibu Risma yang mau dinyatakan. Itu. Jadi yang ini kan Ibu Risma yang akan mengambil dan menyatakannya. Jadi buka kebatinan Ibu Risma sambil berzikir, istighfar, zikir Allahu Akbar, meminta kewujudan dengan kebesaran Allah di mana titik yang ingin mau dinyatakan. Di mana ditunjuk? Di mana? Di bawah di mana ditunjuk? Oke. Di bagian sini ya. Oke pemirsa, Ibu Karisma yang akan mewujudkannya, dia mau dinyatakan di bawah sini ya. Coba Garu ditaruh. Sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wala quwwata illa billah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oke, silakan Bu. Jangan ditarik semua, sebagian aja yang Bu Risma sanggup.
subhanallah, 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 alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahumma salli, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Cabut garunya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sambil dibuka, disikir, terus pelan-pelan, sambil disikir, terus singkirkan, ya, buka pelan-pelan sambil disikir. Subhanallah, subhanallah, terus subhanallah, 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 sambil dizikirkan terus. Subhanallah. Stop. Barangnya masih di sini, masih digaib, belum pecah, ya. Di sini masih digaib, belum pecah. Bacakan dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan Ibu Risma, baru dipecahkan, ya. Oke pemirsa, posisi barangnya belum pecah, masih di alam gaib sini. Nanti akan diwujudkan kepada Ibu Risma. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Cari, ambil zikir, terus dizikirkan. Kalau nggak dizikirkan tidak terwujud. Terus zikirkan. Hah? Mengas. Subhanallah. Terus zikirkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus. Allahu akbar. Oke pemirsa, ungkap sejarahnya Ibu Karisma. Batu apa itu? Warnanya hilang. Oh, di sini warnanya hijau. Alhamdulillah pemirsa, ini kita udah mendapatkan batu warna hijau ya. Ini batu giok itu. Ini batu giok. Ini nggak ada hadamnya. Ini aneh ini kekuatan dari alam ya. Bisa juga untuk pengasihan. Bisa juga ini untuk pengobatan peredaran darah kita tuh biar lancar gitu. Oke, siap. Masih ada satu lagi nih, sama pasangannya ada di sini. Coba nanti diwujudkan lagi ke sini, Bu Karisma ya. Ya. Sanggup, masih mampu? Oke, dipegang aja dulu. Oke pemirsa, saudara Ibu Karisma akan mewujudkan lagi. Masih ada di sini lagi batu pasangannya. Mudah-mudahan bisa diwujudkan di sini. Ya. Oke. Ya, lihat ya, kita semprot dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya Ibu Risma ya. Jadi kita sebarkan ini minyaknya, ya. Kita sebarkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oke. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa la quwwata illa billah. Innama amru izar basan ayyakula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. 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 Allahu akbar.
Terus sambil zikir. Terus enternya diterangkan. Nah, jadi bisa terlihat. Terus zikir sambil dizikir. Subhanallah. Terus. Subhanallah. Jangan gugup. Subhanallah. Terus zikirkan. Subhanallah. Terus. Subhanallah. Terus. Subhanallah. Coba dicek kebatinannya dulu, terwujud atau tidak, apa barangnya masih di atas. Cek dulu, buka kebatinannya. Masih digait. Sekarang tarik, nyatakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. 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 Terus. Subhanallah. Allahu Akbar. 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 Buka, zikirkan. Dibuka, zikirkan. Terus disikirkan. Terus disikirkan terus. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke pemirsa, Ibu Karisma sudah mewujudkan yang kedua. Coba dikeluarkan itu. Ternyata memang benar ada dua. Kak, wujud, ceritakan. Alhamdulillah kalau saya udah mendapatkan batu giok kembar ya. Ini fungsinya, ini enggak ada hodamnya mas ya. Batu hijau dua kembar. Ini kekuatan dari alam. Ini bisa untuk pengobatan. Yes. Oke pemirsa, alhamdulillah saudara Ibu Karisma dia sudah mewujudkan yaitu sosok sejenis batu hijau atau orang bilang katanya batu giok. Dan hari ini pengambilan barang pusaka, gimana Ibu Risma pengambilannya? Sangat kuat energinya mas. Capek enggak? Capek. Tenaga dalamnya habis, terkuras ya? Iya. Ya, memang kayak gitulah pemirsa. Pengambilan barang pusaka itu tidak mudah, ya. Yang mudah itu kalau kita menonton dan melihatnya. Tetapi kalau pengambilan itu memang sangat sulit. Tetapi sesulit apapun pengambilan ini, apabila kalau kita yakin kepada Allah dan kita menggunakan dari kebatinan dan tenaga dalam yang telah diberikan oleh Allah, insya Allah segala sesuatu apa yang tidak bisa terwujud akan diwujudkan dengan kebesaran Allah. Dan barang ini kita mengambil bukan semata-mata untuk kita sembah atau kita mengagungkan barang ini, tidak. Kita mengambil barang ini hanya untuk mengungkap sejarah. Jadi apa yang didapatkan Ibu Karisma hari ini, dia mendapatkan sosok benda yang tidak mengandung sosok makhluk jin, tetapi ada unsur kekuatannya. Nah, unsur kekuatannya ini dari alam, ya. Unsur kekuatannya dari alam inilah Ibu Karisma bisa diwujudkan bendahnya. Padahal yang kita lihat tadi di posisi sini sudah kita cari semaksimal mungkin, tidak bisa terwujud dan tidak terlihat di mata kita. Lalu Ibu Karisma mengulang lagi untuk pengambilannya. Di waktu pengambilan yang kedua juga masih tetap juga tidak terwujud. Dan di waktu pengambilan yang ketiga, alhamdulillah Ibu Karisma dengan susah payah bisa terwujud dengan benda pusaka ini. Dan gimana menurut Ibu Karisma pengambilannya? Kira-kira terkuras nggak tenaga? Terkuras. Tetapi gimana menurut Ibu Karisma setelah pengambilan barang ini? Merasa puas atau tidak? Puas, alhamdulillah. Oke, jadi pengambilan barang pusaka ini kuncinya kita harus lebih yakin dan banyak berzikir, dan kita harus lebih
terkontrol masalah emosi dan pernapasannya, Ibu Karisma ya. Oke pemirsa, alhamdulillah hari ini sudah terwujud benda pusaka yaitu sejenis batu giok. Kita akan melanjutkan untuk pengambilan yang ketiga ya. Mudah-mudahan pengambilan yang ketiga ini bisa diwujudkan. Capek nggak? Masih bisa? Masih, insyaallah. Masih bisa? Oke pemirsa, ternyata Ibu Karisma dia tidak akan mundur, dia tetap akan masih melaksanakan untuk pengambilan barang pusaka. Masih sanggup nggak untuk pengambilan yang di sini atau kita mencari lagi yang lain? Oke pemirsa, pengambilan yang di sini kita tunda dulu karena sosok barang pusaka yang sudah ditarik sama Ibu Karisma sinar powernya buyar dan pecah. Nanti kita akan lihat kembali. Tolong ditaruh garu aja di sini satu. Ya. Nah, kita menaruh garu ini pemirsa, kita satukan agar supaya sinar kekuatan ini bisa menyatu kembali ya. Nanti kalau sudah menyatu kembali, kita akan bisa wujudkan lagi benda-benda pusaka. Ini tolong disamakan. Baca apa ini? Gak ada warnanya, hilang warna. Lancar balik. Pada saya cari dulu. Di sini pemirsa kita lihat tidak ada barang pusakanya, yang kita lihat hanya sosok makhluk hitam besar tinggi ya. Dia bertaring, matanya merah, berbulu. Ternyata saya selusuri nggak ada barang pusakanya. Pada dasarnya saya lihat seperti keris, tapi bukan keris. Ternyata pas saya bacakan doa pelebur atau ayat-ayat yang untuk menghancurkan sosok makhluk jin, ternyata bisa terwujud barang tersebut. Ternyata tidak ada bendahnya atau pusakanya. Ternyata yang kita lihat hanya sosok makhluk jin hitam tinggi, berbulu, bertanduk, matanya merah. Jadi kita akan mencari lagi benda-benda bersejarah. Kita akan selusuri, mudah-mudahan kita selusuri kita bisa temukan. Ayo. Mana? Oke pemirsa, di depan kita ini pohon beringin tua. Kita lihat di sini ada sosok perempuan. Ya, kita lihat di sini ada sosok perempuan. Dia melihat kegiatan kita, tetapi dia melihatnya rasa ketakutan, seolah-olah
kehadiran kita tuh dia merasa terganggu. Tapi ini nggak perlu kita kejar dan nggak perlu kita usir, karena makhluk itu juga ciptaan Allah. Selagi dia tidak mengganggu manusia, kita juga nggak perlu juga untuk mengganggu dia. Oke, pemirsa, kita akan masuk ke dalam hutan sana, karena saya lihat di situ ada sinar kekuatan dan kayaknya semakin kuat pamor gaibnya di dalam. Mudah-mudahan kita bisa temukan. Ini yang kita lihat ada pohon beringin, pemirsa. Oke, pemirsa, kita lihat di sini. Saya lihat dari kebatinan di sini ada sinar panjang segini, ada dua. Di sini satu, di sini satu, ya. Terus di dalam pohon besar ini ada sinar panjang segini. Berkemungkinan sinar panjang segini ini yang kita buru, yang akan kita ambil keris kepunyaan saudara Kang Nanang, ya. Tetapi untuk kita ambil ini berkemungkinan kita butuh tenaga yang memang benar-benar fit. Untuk pengambilan kerisnya nanti kita tunda dulu. Kita akan pengambilan sinar ada dua. Ibu Karisma, coba dibuka kebatinannya. Di sini ada sinar kuning dua, sini satu, sayang sini satu, ya. Diambil di antara salah satu. Yang mana mau dinyatakannya? Yang sebelah sini. Oke. Yang sebelah sini mau dinyatakan. Oke. Oke, pemirsa, saudara Ibu Karisma akan menyatakannya. Tolong Garuh disiapkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Lihat ini Ibu Karisma ya, gua semprot sini ya.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Singkirkan ini kayunya. Oke. Subhanallah. Sambil dicikir ya, bantu dicikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah, Allahu akbar. 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 Subhanallah, Subhanallah, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Buka, zikirkan. Dekatkan kamera. Terus zikirkan. Terus dizikirkan. Terus ada? Hah? Alhamdulillah kalau ada. Ambil, nggak apa-apa, dipegang. Oke, alhamdulillah. Jenis ajarun. Kita mendapatkan Alkitab Istanbul. Ini masih ada satu lagi. Coba nanti, sanggup gak Ibu Karisma untuk mewujudkannya? Insya Allah. Oke. Oke, pemirsa, kita akan wujudkan lagi yang satu lagi ini, masih ada satu lagi nih. Kalau nggak kita wujudkan, kita mengungkap yang ini, nanti yang ini bisa kabur, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Sini. Subhanallah. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Susulakin inna ma'amru zardasan ayyakula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Silakan. Subhanallah. 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 Yang di atas ya, di asap yang di atas biar turun itu itunya stambulnya. Subhanallah. 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 Sambil digoyangi garunya. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Inna ma'amru zardasan ayyakula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dekatkan kamera. Coba dizikir sambil dicari, dizikir. Terus dizikirkan. Ada? Alhamdulillah. Coba di sini. Oke, pemirsa, ternyata pasangannya bisa diwujudkan. Alkitab Istanbul. Alhamdulillah, dengan kebesaran Allah dan keyakinan Ibu Karisma, kita mendapatkan 2 Alkitab Istanbul. Ya. Nanti kita buka. Mudah-mudahan ini benar-benar isinya Alkitab Istanbul. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sebelum itu kita kasih minyak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Tolong dipegang satu. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ternyata benar yang kita dapat Alkitab Istanbul. Tapi saya jelaskan ini permisa. Alkitab Istanbul ini tidak mengandung unsur sosok makhluk jin. Ya.
dia mengandung unsur sosok kekuatan, dan kekuatan ini ada sebagian ayat yang bisa menghancurkan sosok makhluk jin. Jadi kalau kita buka ini, semua sosok makhluk jin yang ada berkeliaran di sini semuanya mundur teratur karena dia tidak tahan menahan hawa panas dari ayat tersebut ini, ya. Tapi kalau seandainya kita tutup lagi, dia tidak akan berpengaruh sosok makhluk jin ini. Dan dulu ini dipakai, zaman dulu dipakai untuk berperang. Ya, dipakai berperang atau untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Tetapi kalau untuk zaman sekarang, kita memegang seperti ini, apalagi kalau kita bawa, menurut dasar Islam, kita tidak boleh membawanya. Karena yang kita bawa ini mengandung unsur ayat Allah. Apabila kita sebagai manusia ini banyaklah lupanya daripada ingatnya. Nanti kalau kita bawa atau kita masuk ke WC atau posisi kita lagi kotor, karena barang-barang yang seperti ini barang yang suci dan mensucikan, ya. Jadi kalau kita ingin mengambilnya barang ini atau untuk sebagai cindera mata, tapi kalau tujuannya untuk ditaruh di rumah, tujuannya hanya sekedar untuk mengungkap sejarah atau menjaga agar supaya sosok makhluk jin tidak akan masuk ke rumah kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis untuk sebagai cindera mata. Ini yang saya jelaskan. Alhamdulillah, ternyata yang kita dapat ini memang benar Alkitab Istanbul. Yang kedua kita buka juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak sulit yang satunya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sama, permisah. Ternyata sama Alkitab Istanbul. Ini sepasang dan di depannya ini ada pedang Sayyidina Ali, ya. Kekuatannya juga sama, tetapi unsurnya sebagian ada yang berbeda. Alhamdulillah, hari ini bisa diwujudkan dengan kebesaran Allah dan keyakinan saudara Ibu Karisma. Dan barang yang kita ambil ini semata-mata untuk mengungkap sejarah. Dan barang pusaka ini, walaupun dia mengandung ayat Al-Quran, tidak wajib ayat Al-Quran ini kita sembah. Karena ayat Al-Quran ini mengandung arti makna. Tujuannya semata-mata untuk membawa kita ke jalan Allah dan membawa kita ke jalan yang benar, ya. Jadi kalau kita mengambil barang pusaka sejenis Alkitab Istanbul ini, kalau kita bisa mengambil dan bisa membacanya itu lebih baik, ya, agar supaya kita tidak salah guna. Tapi kalau seandainya kita mengambil untuk menduakan selain daripada Allah, tetap juga itu akan menyimpang dari syariat Islam atau sesat. Oke, pemirsa. Hari ini pengambilan barang pusaka yang diambil saudara Ibu Karisma, 4 barang pusaka, ya. Iya. Mana yang satunya? Yang itu. Keluarkan. Hari ini Ibu Karisma sukses dan kebesaran Allah dan keyakinan Ibu Karisma 4 mendapatkan barang pusaka semuanya berpasang-pasangan. Yang pertama Ibu Karisma mendapatkan 2 sosok sepasang batu giok. Yang kedua mendapatkan sosok Alkitab Istanbul sepasang. Alhamdulillah hari ini sukses dengan keberhasilan Ibu Karisma. Dan kita konten di channel YouTube ini semata-mata untuk mengungkap sejarah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Apabila barang yang kita dapat ini semata-mata untuk menunjukkan kepada pemirsa bahwa barang yang seperti ini tidak wajib kita sembah dan tidak wajib kita tuhankan. Tetapi dengan unsur barang-barang yang kita dapat ini, berarti banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah di zaman dulu. Masih banyak sekarang ini barang-barang pusaka yang belum kita ungkap sejarah dan kebesaran-kebesaran orang terdahulu. Jadi itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beristirahat sejenak. Nanti kita akan sambung lagi untuk pengambilan yang kedua. Jadi untuk sementara kita istirahat dulu sejenak yang live-nya. Kalau ada pertanyaan silakan. Allahu Akbar. Istirahat dulu, lagi kita ambil lagi konten. Berapa menit itu?
44 hampir 1 jam. Belum. 44 menit. Oke. Jadi pulang ya? Ya, istirahat dulu. Istirahat agak di tengah lapangan dulu kita. Masuk ke tengah lapangan dulu biar lebih lapang ya. Tidak bawa banyak minum ya? Apa kita pulang be dulu? Ya? Balik dulu sebentar. Ya? Oke. Oke pemirsa, kita kembali dulu untuk menaruh sesuatu. Kita istirahat sejenak, kita minum dulu. Nanti kita akan konten yang kedua. Lanjutkan. Gimana Ibu Risma hari ini penarikannya? Puas? Capek nggak? Capek. Oke. Untuk konten yang kedua, pengambilannya nanti akan saya serahkan kepada saudara Kang Nanang atau Kang Yosi. Sedikit dulu. Istirahat be dulu sini apa? Ambil baju minum dia apa? Jauh nian, bolak-balik kita di sini jadi konten. Hah? Hah? Mati ke dulu. Jadi lah. Sudah. Ay kali ini.